Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Denis Agusan Ambali, nomor absen 8. Saya Satria Rizky Rizjailmi, nomor absen 27. Saya Yusdiana Dila Ramadhani, nomor absen 35. Dan saya Aurani Lamsa Putri, nomor absen 6. Kalian tahu nggak sih apa itu jaringan kabel? Yuk kita bahas. Jaringan kabel adalah jaringan yang menggunakan kabel sebagai media untuk mengirimkan data. Kabel ini berfungsi menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, sehingga dapat saling bertukar informasi atau data. Salah satu kabel yang sering digunakan pada jaringan kabel adalah kabel UTP. Kabel jaringan memiliki beberapa jenis yang sering ditemui. Jenis-jenis kabel jaringan antara lain: 1. Kabel koaksial. Kabel koaksial memiliki konduktor tembaga di bagian tengah sebagai penghantar sinyal. Di sekelilingnya terdapat lapisan plastik yang berfungsi sebagai isolator, serta lapisan logam yang melindungi kabel dari gangguan elektromagnetik. Kabel ini juga sering digunakan sebagai kabel antena televisi. Kabel koaksial dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah thick koaksial, yang memiliki panjang maksimal sekitar 500 meter per segmen. Yang kedua, thin koaksial, dengan panjang maksimal sekitar 180 meter per segmen. Kedua jenis kabel ini menggunakan terminator 50 ohm pada setiap ujung kabel agar sinyal dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, kabel twisted pair. Kabel twisted pair adalah kabel jaringan yang terdiri dari beberapa pasang kabel tembaga yang dipilih atau diputar. Pilihan tersebut berfungsi untuk mengurangi gangguan sinyal atau interferensi dan crosstalk, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih stabil. Kabel ini banyak digunakan pada jaringan komputer seperti LAN atau Local Area Network. Kabel twisted pair terdiri dari dua jenis, yaitu 1. Kabel UTP atau Unsealed Twisted Pair. Kabel UTP adalah kabel twisted pair yang tidak memiliki lapisan pelindung atau shield. Kabel ini paling sering digunakan dalam instalasi jaringan karena harganya terjangkau, mudah dipasang, dan memiliki kemampuan yang cukup baik untuk jaringan komputer. Yang kedua, kabel STP atau Shielded Twisted Pair. Kabel STP adalah kabel twisted pair yang memiliki lapisan pelindung atau shield untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. Kabel ini biasanya digunakan pada lingkungan yang membutuhkan kestabilan sinyal lebih baik. Kategori kabel UTP. Kabel UTP memiliki beberapa kategori berdasarkan kemampuan kecepatan dan frekuensi, yaitu Z1 digunakan untuk komunikasi suara atau telepon dan belum mendukung jaringan data berkecepatan tinggi. Z2 mampu mendukung kecepatan hingga 4 Mbps dan digunakan pada jaringan komputer lama. Z3 mendukung kecepatan hingga 10 Mbps dan digunakan pada jaringan Ethernet lama. Z4 mendukung kecepatan hingga 16 Mbps dan digunakan pada jaringan token ring. Z5 mendukung kecepatan hingga 100 Mbps dan dapat digunakan pada jaringan Ethernet. Z5i atau Enhanced merupakan pengembangan dari Z5 yang mampu mendukung kecepatan hingga 1 GB per second atau 1000 Mbps dan banyak digunakan pada jaringan LAN saat ini. Standarisasi urutan pemasangan kabel UTP. Kabel UTP memiliki standarisasi dalam urutan pemasangan kabel menggunakan konektor RJ45. Standar ini dibuat agar pemasangan kabel jaringan memiliki aturan yang sama dan perangkat dapat saling terhubung dengan baik. Standar urutan kabel yang digunakan yaitu Untuk standar EIA atau TIA 568A, urutan kabelnya adalah 1. Putih hijau, 2 hijau, 3 putih oranye, 4 biru, 5 putih biru, 6 oranye,
7 putih coklat, dan 8 coklat. Sedangkan standar EIA atau TIA 568B urutan kabelnya adalah 1. Putih oranye, 2 oranye, 3 putih hijau, 4 biru, 5 putih biru, 6 hijau, 7 putih coklat, dan 8 coklat. Lalu untuk tipe pemasangan kabel UTP, terdapat 2 jenis pemasangan kabel UTP pada konektor RJ45, yaitu strike dan cross. Yang pertama, tipe strike. Tipe strike adalah pemasangan kabel yang kedua ujungnya menggunakan urutan warna yang sama-sama 568A atau sama-sama 568B. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis, seperti PC ke switch, router ke hub, dan PC ke hub. Lalu, yang kedua, tipe cross. Tipe cross adalah pemasangan kabel yang kedua ujungnya menggunakan urutan warna yang berbeda, yaitu satu ujung 568A dan ujung lainnya menggunakan 568B. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang jenisnya sama, seperti PC ke switch, switch ke hub, atau hub ke switch. Dan yang terakhir, PC ke router. Yang kedua, kabel shielded twisted pair atau STP. Kabel STP merupakan jenis kabel jaringan yang memiliki lapisan pelindung atau shield di bagian dalamnya. Lapisan ini berfungsi untuk melindungi kabel dari gangguan sinyal atau interferensi elektromagnetik yang berasal dari perangkat elektronik maupun kabel lain di sekitarnya. Karena memiliki pelindung, kualitas pengiriman data menjadi lebih stabil, terutama jika digunakan di lingkungan yang banyak gangguan listrik. Perbedaan utama antara kabel STP dan kabel UTP hanya terletak pada bagian lapisan pelindung tersebut. Sementara itu, warna kabel atau kategori kabel serta cara pemasangan dan penyusunannya tetap sama seperti kabel UTP. Oleh karena itu, kabel STP sering dipilih untuk jaringan yang membutuhkan stabilan sinyal lebih baik. 3. Fiber optik. Fiber optik adalah media transmisi data yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Berbeda dengan kabel tembaga yang menghantarkan data menggunakan listrik, fiber optik mengirimkan data dalam bentuk cahaya. Hal ini membuat proses pengiriman data menjadi lebih cepat dan mampu menjangkau jarak lebih jauh tanpa mengalami penurunan kualitas sinyal yang signifikan. Kecepatan transmisi fiber optik dapat mencapai sekitar 100 Gbps sehingga sangat cocok digunakan sebagai jaringan internet berkecepatan tinggi seperti pada penyedia layanan internet, perusahaan besar, pusat data, dan jaringan komunikasi modern. Meskipun memiliki banyak kelebihan, fiber optik juga memiliki beberapa kekurangan. Harga kabel dan peralatannya relatif lebih mahal dibandingkan kabel jaringan lainnya. Selain itu, proses pemasangan dan penyambungannya membutuhkan peralatan khusus serta teknisi yang
memiliki keahlian sehingga biaya instalasinya juga lebih tinggi. Lalu ada beberapa bagian pelindung pada kabel fiber optik. 1. Kabel jaket adalah lapisan paling luar yang berfungsi sebagai pelindung utama kabel dari debu, air panas, dan kerusakan akibat lingkungan. 2. Strengthening fiber merupakan lapisan penguat yang berfungsi menjaga kabel agar tidak mudah putus atau rusak ketika tertarik maupun terbentur. 3. Coating adalah lapisan plastik tipis yang melindungi serat optik dari tekanan goresan dan kerusakan fisik. 4. Clouding merupakan lapisan yang mengelilingi inti kabel atau core. Fungsinya memantulkan cahaya agar tetap berada di dalam inti kabel sehingga data dapat dikirim dengan baik tanpa banyak kehilangan sinyal. 5. Core adalah kabel fiber optik yang menjadi jalur utama peramban cahaya. Melalui bagian inilah data ditransmisikan dari pengirim ke penerima sehingga kecepatan sangat tinggi. Simpulannya adalah jaringan kabel atau wired network adalah jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi data untuk menghubungkan perangkat agar dapat saling bertukar informasi. Terdapat beberapa jenis kabel jaringan, yaitu kabel koaksial, twisted pair atau UTP dan STP, serta fiber optik, yang masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan fungsi yang berbeda. Lalu, pada kabel UTP merupakan jenis yang paling sering digunakan pada jaringan LAN karena mudah dipasang dan memiliki standar pemasangan EIA atau TIA 568A dan 568B dengan tipe penyambungan strike dan cross sesuai kebutuhan. Sementara itu, STP memiliki pelindung tambahan untuk mengurangi gangguan sinyal dan fiber optik menawarkan kecepatan serta jangkauan transmisi paling tinggi, meskipun biaya pemasangan dan perawatannya lebih mahal. Dengan memahami jenis-jenis kabel jaringan, standar pemasangan, serta kegunaannya, kita dapat memilih media transmisi yang paling sesuai agar jaringan bekerja dengan optimal, stabil, dan efisien. Baik, sekian penjelasan dari kami tentang jaringan kabel. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik dan menambah pengetahuan kita tentang media transmisi jaringan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Sekian, terima kasih. Bye-bye!